Assalamualaikum Baraya, Balad Rifajaya semuanya. Di video perdana kali ini saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana Padepokan Rifajaya ini bisa terbentuk. Selamat menyaksikan. Halo Baraya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah di masa pandemi seperti ini. Jadi sebelumnya saya akan cerita bagaimana Rifajaya ini bisa terbentuk. Oke, jadi Baraya semua, Rifajaya ini terbentuk baru pada tahun 2020 kemarin. Sekarang 2021 ya, 2021. Jadi pada tanggal 3 Agustus Rifajaya baru terbentuk, kurang lebih baru 1, 2, 3, 5 bulan. Kurang lebih 4-5 bulanan. Jadi pada awal mulanya saya terjun di dunia domba karena sudah turun-temurun budaya dari sang buyut dari tahun 80 yang dimana dahulu terkenalnya bukan Rifajaya melainkan PDP Geraha Cempaka yang bertepatan di Kota Cimahi. Jadi pada tahun 1980 hingga 2014 saya waktu itu masih kecil dan saya baru mulai ke dunia domba itu 2007, baru ngerti dan baru menyukai apa itu domba dan beberapa seninya. Setelah itu tahun 1980 hingga 2014 PDP Geraha Cempaka ini memiliki beberapa prestasi, yaitu mulai dari kontes ternak hingga the best hingga juara-juara dan lainnya. Tapi sayang sekali dikarenakan dahulu masih kurangnya dokumentasi, jadi saya tidak punya beberapa file yang bisa diabadikan hingga saat ini. Jadi saya tidak ada memiliki banyak bukti, tapi insya Allah yang tahu dan pernah ketemu dengan saya waktu kecil pasti tahu, dan sekarang saya udah memiliki dan memelihara domba lagi. Di 2014 ini PDP Geraha Cempaka sempat vakum dikarenakan kakek saya almarhum meninggal dunia. Jadi pada 2014 vakum, dan saya dan ayah saya fokus meneruskan dan menjalankan bisnis selama 6 tahun, dan saya pun waktu itu sempat kuliah pada tahun 2016 di usia kuliah juga. Pada tahun 2020 setelah semuanya stabil dan alhamdulillah punya rezeki, alhamdulillah saya sekarang bisa memelihara lagi domba sendiri. Jadi gitu Baraya cerita sebelumnya mengapa Rifajaya ini bisa terbentuk. Jadi awal mulanya emang karena sudah turun-temurun dan emang kecintaan hobi pada domba Garut. Jadi apa boleh buat, memang udah hobinya. Sekarang saya tinggal melanjutkan jalankan tradisi budaya turun-temurun dari para leluhur. Oke, jadi di Rifajaya sendiri saya setelah kurang lebih 4-5 bulan membangun, saya memiliki beberapa koleksi. Ada hampir 13, itu ada 15. Cuman 2 domba alhamdulillah sudah laku terjual, dan di sini ada beberapa sisanya yang bukan sisanya sih, koleksi yang masih saya miliki. Jadi ikuti terus. Oke Baraya semua, jadi di sini ini ada koleksi pertama saya. Ini namanya Gandara, kurang lebih umurnya 2,5 tahun sampai 3 tahunan. Baru ikut latihan, belum pernah ikut semi atau kontes. Waktu itu pernah ikut semi, tapi gagal. Jadi dia masih baru 2 kali dicoba. Alhamdulillah udah kelihatan kerjanya. Jadi sekarang kalau misalnya pandemi ini udah berakhir, kemungkinan kalau ada semi atau kontes, Gandara bakal ikut aku. Terus di sini yang kedua ada Kilimanjaro. Kilimanjaro ini usianya kurang lebih 1,5 tahun karena domba masih muda, belum pernah diadu, belum pernah ditakaskan. Karena lihat coba sini, ininya masih basah, tekstur tanduknya masih basah, masih panjang keluarnya. Sayang kalau misalnya diaduin nanti takutnya jadi rusak. Terus ini yang ketiga ada Rinjani. Rinjani lagi mandi di bawah, nanti kita lihat ya. Sini yang keempat ada Burangrang. Ini usianya kurang lebih 16 bulanan, 16-17 bulan lah, 1 tahun lebih. Ini juga sama, belum diadu, domba masih muda, gigi duanya sama, tekstur tanduknya pun basah, keluar panjang lagi. Ini coba lihat, ini baru nih. Tekstur tanduknya keluar lagi, lebih besar, segini. Ini keluar lagi, baru keluar. Ini salah satu domba koleksi juga, koleksi pribadi.
Oke, di sini ada domba kelima. Ini bintangnya dan maskotnya Riva Jaya. Ini Astro namanya. Dan domba ini baru 1 tahun 8 bulanan, hampir 2 tahun. Giginya udah belum, berarti masih 1 tahun setengahan perkiraan. Ini baru gigi 3. Dombanya masih muda juga. Kenapa ini bisa dijadikan maskot di sini? Nanti kita turunin ya dombanya, kita lihat. Sekalian kita mandiin. Di sini domba ke-6. Ini tadi ada domba muda juga, masih gigi 4. Namanya Neo. Domba ini ada yang minat, harganya cocok, akhirnya saya jual juga. Yang ke-7, Taron. Domba ini pun sama, masih muda, baru gigi 4, kurang lebih 2 tahun. Mungkin 2 tahun atau 2 tahun kurang, agak pemalu emang. Lihat aja nanti zoomin sini. Si Paron, tuh nyebut namanya pemalu. Hey. Terus yang ke-8, ini di sini ada kursi. Ada kursi sama sapu. Ya di sini yang ke-8 dulu ada domba namanya Sankara dan juga Saruman. Bukan satu kandang 2 domba. Tapi waktu itu saya beli Saruman, saya jual, saya beli lagi, dan domba itu Saruman Sankara. Dan sekarang belum ada isinya di sini, masih kosong. Nah ini yang ke-8 nih, Kencana. Domba dulu saya beli waktu umur 6 bulan, masih anak-anak ya. Sekarang udah hampir dewasa, udah gigi 2, baru gigi 2. Ini kurang lebih ada 15 bulanan. Sama domba koleksi juga. Jadi saya beli ini untuk keponakan saya tinggal Jakarta, jadi ya buat urusan pribadi aja, diurus pribadi. Namanya Kencana. Jadi di seberang kandang yang besar ini kita punya petet juga. Tapi petet ini bukan dari Begaran sendiri ya, ini masih dari orang lain. Tapi kenapa saya ambil, karena mungkin serak sama hati, dan dari posisi badan, dari bentuk tulangannya, dari warna pun ya saya suka, dan emang jarang sih kalau dilihat misalnya warnanya kayak gini. Ini yang 2 gini. Ini warnanya jarang. Ya kalau saya lihat jarang sih, karena sering warna putih. Oke, di sini yang pertama ada Mantra. Ini kurang lebih 5-6 bulanan. Baru pertama kali syukuran. Ini menyalakan 1. Pertama kali syukuran di sini. Kurang lebih 5-6 bulan ini. Yang kedua di sini ada Siro. Siro juga kurang lebih sama umurnya sama Mantra, 5-6 bulanan. Dombanya warna putih. Imut kecil apa dinamain Siro karena bahasa Jepangnya Siro itu Indonesianya putih semuanya, bulu putih, tenaga kotor mandi. Yang ketiga di sini ada Sonar. Sonar ini kurang lebih masih 4 bulanan, 4 bulan setengah sampai 5 bulan. Belum dicukur. Kalau Siro tadi sama Mantra udah dicukur, kalau Sonar belum. Karena emang masih muda. Karena biasanya dicukur di sini umur 5 bulan lebih atau 6 bulanan lah. Sini sama ini masih muda juga. Warnanya jarang, tulang merah. Dan di sini ada kuncir. Nih. Kuncir. Ada kayak inilah. Domba nakal biasanya ada kuncirnya, warna jarang, warna kulam merah. Ini yang keempat ada Bandawasa. Bandawasa ini baru 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Si paling muda di sini, warnanya hitam, bawahnya apa ya? Bawahnya apa ini, coklat. Wajahnya baracak, domba masih muda, akan 1. Oke, jadi tadi dari 11 domba koleksi yang Riva Jaya punya, ya itu sisanya yang di sini, sisanya udah ada yang laku. Tapi bagi yang minat boleh kontak di DM kita di sini. Padepokan Riva Jaya. Di sini kita mau mandiin Astro. Nih, sama jargon kucing kandang Holil. Nih, namanya Mr. Holil. Umurnya berapa tahun dia Holil? Ada 30 tahun ya? Dulu dari saya sendiri kecil. Dia bareng sama almarhum kakek. Dan sekarang alhamdulillah masih bareng sama saya. Top. Yuk ikutin, kita mandiin. Ini belum dikenalin. Ini, ikutin. Nah, ini Rinjani baru beres.
mandi. Jadi mandi duluan aja dari nggak kelihatan bercahaya. Nah, dia dijanji juga sama nih, domba masih muda, masih tahun setengahan, kurang lebih lah ya. Saya kurang tahu juga berapa pastinya masih gigi 2, belum cara giginya masih dapat. Domba ini makanya bahasa Sundanya mas yang paling sayang. Tapi saya sayang sih sama semua domba, cuman kalau dia ini kayak agak berbeda ya karena baik juga. Tapi diem ini basah. Tanduknya juga nih masih basah banget, bisa dilihat. Cuman dia ini tanduk atasnya, kalau dibilang bahasa Sunda itu ngedapur, udah nyatu tanduk sama tanduk. Jadi mungkin di peternak sebelumnya suka di butik kan kalau domba masih kecil itu, tapi di butiknya terlalu dalam, jadi sampai antara tanduk sama tanduk itu tengahnya kan harusnya bulunya itu jangan dicukur, tapi ini selalu dihabisin mungkin ya. Saya juga karena yang nempel kayak gini mungkin dulunya emang di butiknya rajin banget, rapi sampai ke tengah-tengahnya, jadi sekarang udah gede kayak gini nempel. Nanti kita coba inilah, bukan eksperimen apa ya, kita cobain di seset. Biasanya apa seset apa aja? Ya ada gitu lah pokoknya mah disusun, nanti tengahnya kita cobain deh. Itu kita balik lagi lihat Astro kayak gimana. Tuh jadi dimandiin sama Mr. Olil. Biasanya dimandiin seminggu sekali sih. Boleh lah. Minimal dimandiin seminggu sekali karena supaya tetap menjaga dombanya sehat. Terus bersih dari kuris, dari borok. Jadi rajin-rajin dimandiin, perawatan rutin, mani-pedi dari bulu, tanduk, kuku, dan lain-lainnya. Kita lihat ini detail memandiinnya kayak apa. Oke Baraya, jadi domba kalau udah beres, udah di mani-pedi, dimandiin, udah bersih pokoknya mah. Nah sekarang ini yang biasanya utama dilakuin para peternak yang lain juga, kita biasanya ngebutik tanduknya, ngebutik ini tanduknya, pangkal tanduknya. Yuk lihat sini. Barangnya ini fungsi di butik pangkal tanduknya ini supaya bagian pangkal tanduknya ini bersih dan pertumbuhan tanduknya juga biar makin maksimal. Para kotoran nih di pangkal tanduk ini, jadi kita butik. Biasanya yang di butik ini domba yang masih muda sih, yang umurnya masih gigi 2 atau gigi 4, karena gigi 6 pun masih ada yang masih di butik. Tergantung pertumbuhan dombanya juga. Jadi biasanya Baraya kalau udah beres di butik, kita langsung kompres pakai air anget supaya apa? Supaya beres. Nice. Jadi udah dikompres, kita aduk biar kering, diaduk. Ini sampai sela-selanya. Kering, kita semprot belakangnya pakai ini. Ini adalah alcohol. Enggak, kita buat sini. Nih buat di sini. Di belakangnya ini disemprot alkohol supaya steril. Sebelah sini juga supaya bersih, terhindar dari segala macam penyakit. Beres ini kita cek
selang-selangnya, takutnya ada yang jatuh, takutnya ada yang rusak. Oh iya, buat baraya semua yang nanya kenapa sih ujung tanduk domba suka dikasih selang. Nah, jadi baraya gini, tanduk domba ini kan melebar ke pinggir. Jadi dipakai selang ini fungsinya biar si ujung tanduknya ini tidak rusak atau tidak patah. Ini kayak ini contohnya nih, sini. Nih si Aslo ini di kandang nggak pernah diem, gedor-gedor terus, dan akhirnya ujungnya potong, ujung congo ujung tanduk tuh patah. Karena waktu pertama saya urus di sini emang waktu itu belum pakai selang, baru ini mungkin akhir tahun kemarin Novemberan baru pakai selang supaya ujungnya pada rapi. Mungkin nanti kalau misalnya udah umurnya habis dan tanduknya udah panjang, bukan umurnya habis, udah umurnya sudah cukup umur, ini bakal dirapihin juga. Udah beres, udah diselangin juga, tinggal dicabut dan diminyakin. Baraya jadi ini pakai minyak tanduknya. Biasanya minyak yang kita pakai minyak goreng sih sama lemak ayam. Ini panas-panas sedikit, pakai GPU sedikit. Jadi biar tumbuhan tanduknya melonyon tuh keluar maksimal. Maksimalkan, kita hanya bisa berikhtiar, sisanya hanya Tuhan yang tahu. Oke baraya, jadi seperti apa yang tadi saya bilang, kenapa Mas Bro di Rifajaya jadi maskot? Ini karena pertama dari postur badannya bagus, keker, dan juga tegak berdirinya. Kedua dari warna juga, mungkin warna ribbon saya suka ya. Warna ribbon emang warna favorit juga. Dari tulangannya juga besar, untuk tanduknya juga. Bentuk tanduknya juga, dan yang paling utamanya adalah wajahnya. Ada wajahnya. Ya gitu, rasanya punya muka yang emang auranya serem lah. Mungkin ini calon amunisi, ini calon terpilih 2022 mungkin ya, 2022 akhir. Lagi kan? Baraya, mungkin video kali ini cukup sekian untuk perkenalan di video hari pertama. Bisa ketemu lagi di lain waktu dan di lain hari. Semoga sehat-sehat buat Baraya semuanya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.